Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Jadi, di sini kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Fajar Maulana, dengan NPM 23070510006. Lalu ada Putri Alena Saya Sari Emre Saya dengan... Putri Ya, lanjut. dengan NPM Indonesia saya 07051024. Terus ada saya Wendy Gasmail dengan NPM 2307051015. Emre Kimunadi dengan NPM 230705102. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh M. Rifki Munadi. Kepada M. Rifki Munadi dipersilahkan. Oke, baik, di sini untuk yang pertama itu ada bab 1 dari yang pertama yang ada latar belakang perkembangan teknologi informasi. Nah, di sini telah memberikan kemudahan dalam berbagai sektor termasuk industri kreatif seperti fotografi dan videografi. Dan salah satu bentuk inovasi yang mendukung efisien layanan ini adalah sistem pemesanan studio secara online. Sistem ini itu harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan booking studio secara praktis tanpa harus datang langsung ke lokasi. Proyek ini itu bertujuan untuk merancang dengan membangun aplikasi booking studio berbasis web menggunakan framework Laravel. Dan sistem ini dilengkapi dengan fitur pemesanan studio, manajemen jadwal, dan validasi pembayaran. Diharapkan aplikasi ini dapat menjadi solusi yang efisien dan user-friendly bagi penyedia studio dan pelanggan. Dan yang kedua ada deskripsi sistem. Di sini sistem booking studio dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang memiliki dua peran utama, yaitu ada admin dan pelanggan. Dan di fitur ini utama ini ada tersedia dalam sistem untuk meliputi manajemen pengguna seperti pelanggan dapat mendaftar login dan melakukan pemesanan, admin mengelola data pengguna. Dan di sini ada manajemen studio. Admin dapat menambahkan informasi studio, jadwal tersedia seperti harga sewa dan gambar studio. Untuk booking studio, seperti pelanggan dapat memesan studio berdasarkan tanggal dan waktu yang tersedia. Dan ada pembayaran sistem, itu terhubung dengan Midtrans untuk memproses pembayaran. Status pembayaran diperbarui secara melalui Midtrans. Di sini ada teknologi yang digunakan untuk meliputi seperti backend Laravel 10, front-end Blade, Bootstrap 5, dan database MySQL. Dan untuk struktur tabelnya itu ada user. Tabel ini itu untuk menyimpan data pengguna baik admin maupun pelanggan. Seperti kolom ID, nama, email, password, role untuk menentukan apakah user admin atau bukan, atau pelanggan. Seperti phone address, create, add, upload, add. Studio. Dan di studio tabel ini menyimpan informasi dari studio yang dibuat oleh admin untuk ditampilkan di pelanggan. Seperti ID nama, studio, harga, per jam kapasitas, deskripsi, gambar created, add, update, add booking. Di sini tabel ini menyimpan data booking dari pelanggan yang masuk ke admin. Seperti kolom ID, booking kode, booking data, start time, end time, duration, hours, total price, status payment, status created, add update. Dan untuk schedulesnya di dalam tabel ini itu menyimpan jadwal ketersediaan studio di dalam kolom ID studio, ID data, start time, end time, effective, created add, dan update. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, selanjutnya yaitu relasi antar entitas. Yang pertama itu satu user dapat memiliki banyak booking. Kemudian satu studio dapat dipesan oleh banyak user di waktu yang berbeda atau banyak jadwal. Kemudian satu booking itu memiliki satu bukti pembayaran, lalu admin bertugas mengelola semua entitas. Lalu untuk fitur utamanya berdasarkan ERD yang telah dibuat, yaitu
Yang pertama yaitu manajemen pengguna. Untuk entitasnya user, yaitu pelanggan mendaftar untuk melakukan booking. Admin dapat login ke dashboard untuk mengelola studio dan booking. Yang kedua, manajemen studio, yaitu entitasnya studio. Admin dapat menambahkan dan memperbarui informasi studio termasuk nama studio, harga, kapasitas, deskripsi, dan gambar. Fitur yang ketiga yaitu pemesanan studio, entitasnya booking, yaitu pelanggan memilih studio, tanggal, dan waktu booking. Sistem akan menghitung total biaya dan mencatat status bookingnya. Kemudian yang keempat, yaitu fitur pembayaran dengan entitasnya bukti pembayaran, yaitu booking terhubung dengan transaksi pembayaran melalui mitra, yaitu sistem akan mendukung berbagai metode pembayaran, yaitu transfer bank, e-wallet, kartu kredit, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya itu ada alur sistem. Jadi di sini alur pelanggan itu registrasi dan login. Lalu pengguna itu pengguna baru yang belum memiliki akun tuh bisa mengisi data nama, email, password, nomor telepon, dan alamat. Setelah registrasi, pengguna dapat login ke sistem menggunakan email dan password. Yang kedua, melihat daftar studio. Setelah login itu, pelanggan dapat melihat daftar studio yang tersedia. Lengkap dengan informasi nama studio, harga per jam, kapasitas, deskripsi, dan gambar. Lalu yang ketiga itu melakukan booking. Jadi memilih waktu mulai dan selesai. Lalu yang keempat itu pembayaran. Nah ini terus yang kelima itu melihat riwayat booking. Untuk alur adminnya itu admin tuh login langsung ke sistem dengan email dan password. Yang kedua tuh melihat data booking. Yang ketiga tuh mengelola, itu dapat menambah studio baru, mengedit, ataupun menghapus. Yang ketiga tuh memverifikasi booking. Admin memeriksa pembayaran melalui midrange dan booking. Ada dua, yaitu pending atau confirmed jika sudah dikonfirmasi. Nah, untuk demonya akan saya jalankan di sini. Kita login dulu ke admin. Nah, ini kan ada dashboard. Nah, ini kita bisa ke kelola studio sini. Kita bisa menambah studio sini. Oke. Studio misal Fajar. Ini terletak di Teluk, misal ada AC, wifi kita hidupin aja. Untuk harganya misal, terus untuk ini kita sini bisa. Oke, kita klik simpan. Nah, otomatis akan tertambah di sini. Nanti jika ingin ngedit, misal Teluk Betung, tambahkan. Oke, sebentar. Nah, studio berhasil diupdate. Nah, lalu ada kelola booking. Di sini untuk mengubah. Tadi kemarin sudah ada satu pesanan, kita coba pesan. Nanti untuk yang di pelanggan, kita logout dulu. Login lagi. Kita login ke pelanggan. Di sini ada menu dashboard, lihat studio, dan riwayat booking. Kita lihat studio dulu untuk memesan. Di sini misal kita lihat detail. Nah, ini misalkan harganya, lalu kita booking sekarang. Misal kita ini jangan 10.23. Nah, ini kita bayar sekarang. Misal kita pakai ini BCA virtual account. Nah, ini kita copy.
Terus kita masuk ke Mitrans payment ini, di sini kita pin aja acquire. Oke. Nah, dia akan berhasil. Nanti di sini di transaksi. Nah, dia tadi bank transfer ini. Nah, dia akan masuk tuh 2000 jam 20.21 tadi. Nah, untuk yang selanjutnya tuh kita ke admin, balik lagi ke admin. Tuh, kita logout. Sebentar. Kita login ke admin lagi. Nah, ini kita ke kelola booking di sini. Nah, nanti di sini kita confirm. Terus kita klik ubah. Oke. Nah, coba lah kita jajal lagi login ke pelanggan lagi. Kita ke riwayat booking. Nah, itu tadi sudah dibayar di sini. Jadi seperti itulah sistem kami. Nah, lalu yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Wendika. Oke, selanjutnya konfigurasi Mitrans. Pertama itu install composer, require Mitrans PHP, login Mitrans, lalu menggunakan env sandbox ke settings, lalu ke access key untuk mendapatkan server key dan client key. Config atau mitrans.php. File ini mengembalikan array konfigurasi untuk Mitrans. Nilai-nilai diambil dari file env agar mudah diubah tanpa mengubah kode berikut. Masing-masing kodenya itu ada server key, kunci rahasia untuk autentikasi server diambil dari Mitrans server key di file env. Client key, kunci public untuk front end diambil dari Mitrans client key. Is production menentukan apakah aplikasi berjalan di mode produksi true atau sandbox false. Defaultnya false. Is sanitize mengaktifkan filter otomatis data pembayaran, disarankan true untuk keamanan. Is 3DS mengaktifkan 3D secure untuk kartu kredit, juga disarankan true. Ini adalah file standar konfigurasi Mitrans di Laravel agar mudah diintegrasikan dengan environment production dan testing. Konfigurasi file env Mitrans server key ini adalah kunci rahasia dari Mitrans untuk autentikasi server saat melakukan transaksi. Harus diisi dari dashboard Mitrans. Mitrans client key adalah kunci public untuk digunakan di sisi front end atau browser, juga diambil dari dashboard Mitrans. Mitrans is production. False menandakan bahwa aplikasi masih dalam metode sandbox atau pengujian. Jika akan digunakan secara nyata, maka false tadi bisa diubah ke true. Mitrans is sanitize. True mengaktifkan sanitasi data, yaitu pembersihan data pembayaran agar aman dan sesuai standar Mitrans. Mitrans is 3DS. True mengaktifkan fitur 3D secure untuk pembayaran dengan kartu kredit agar lebih aman. Jadi bentar, untuk yang selanjutnya tuh menampilkan ini dulu controller-controllernya. Di sini ada booking controller di bagian admin, ini untuk mengelola booking di admin, ini controllernya. Lalu ada dashboard di sini,
ada untuk menampilkan status booking, ada studio, ada terus status bookingnya di sini. Lalu studio controller untuk mengatur studionya di sini. Ada login dan register. Lalu ada di customer, ada booking ini. Ini ada dashboardnya, payment, studio sini. Nah, untuk yang tadi di file env dan di file env, nah ini di sini Mitrans key-nya. Lalu tadi di Mitrans. Nah, ini di config tadi. Nah, ini seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Lanjut, Wen. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, aplikasi Booking Studio ini dibuat untuk mempermudah proses pemesanan studio secara online, tanpa harus datang langsung ke lokasi. Sistem ini memiliki dua peran utama, yaitu admin dan pelanggan, dengan fitur seperti manajemen studio, jadwal, booking, dan pembayaran. Integrasi dengan Mitrans memungkinkan transaksi dilakukan secara aman dan otomatis. Dengan tampilan yang user-friendly, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan bagi penyedia dan pengguna studio. Oke, mungkin sampai segitu saja presentasi kami. Nah, jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.